Assalamualaikum, pejuang ilmu. Pernah gak sih kamu ngerasa kagum sama seseorang yang kayak nggak pernah kalah? Bayangin, di setiap pertempuran, di setiap strategi, dia selalu menang. Bukan karena cheat, bukan karena hoki, tapi karena iman, akal, dan keberanian yang luar biasa. Dan itulah kisah kita hari ini, tentang sosok legendaris yang dijuluki pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid bukan cuma jago berperang, tapi juga jago mikir. Lahir dari keluarga terpandang di Mekah, bahkan sebelum masuk Islam, dia sudah dikenal sebagai ahli strategi perang yang cerdas banget. Waktu perang Uhud, justru dia yang jadi otak di balik kekalahan pasukan Muslim waktu itu. Iya, yang nyerang dari belakang pasukan pemanah. Tapi nanti kita bakal lihat gimana Allah balikkan segalanya. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid mulai berpikir, kenapa pasukan Islam makin kuat, padahal mereka sedikit. Dia sadar, ini bukan soal jumlah, tapi soal keyakinan. Akhirnya, dengan hati yang lapang, dia berangkat ke Madinah dan masuk Islam. Dan Rasulullah menyambutnya dengan kalimat indah. Aku tahu Khalid, engkau memiliki kecerdasan. Aku harap kecerdasan itu akan bermanfaat untuk Islam. Dan benar aja, sehaksoh itu. Dunia berubah, musuh Islam jadi was-was tiap dengar nama Khalid bin Walid. Bayangin, lebih dari 100 pertempuran. Dan gak satu pun kalah. Itu rekor yang bahkan jenderal modern pun cuma bisa mimpiin. Khalid itu kayak Ronaldonya strategi perang. Kalem, fokus, tapi kalau udah di medan, semua orang ngikutin arahannya. Di Perang Mu'tah, dia memimpin pasukan yang awalnya cuma 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. Tapi dia berhasil mundur dengan taktik yang bikin musuh bingung, tanpa kehancuran besar di pihak Islam. Itu kayak kamu main Mobile Legends 3 lawan 20, tapi tetap berhasil keluar hidup-hidup dan dapat MVP. Di Perang Yarmuk, Khalid menunjukkan kejeniusan taktiknya. Dia ngatur pasukan seolah-olah main catur di tengah badai, ngatur posisi, jebak lawan, lalu serang dari arah yang musuh nggak sangka. Dan hasilnya, pasukan Romawi kalah total. Tapi di balik semua kemenangan itu, Khalid bukan tipe orang yang sombong. Dia pernah berkata, aku telah berperang di lebih dari 100 medan, dan tak satu luka pun di tubuhku karena berbalik mundur. Namun, kini aku mati di ranjang seperti unta tua. Semoga mata para pengecut tidak pernah tidur nyenyak. Kalimat itu ngena banget. Artinya, dia bukan sekadar petarung, tapi pejuang sejati yang hidup untuk tujuan besar. Coba kita pikir, kalau Khalid hidup di zaman sekarang, mungkin dia bukan cuma jenderal, tapi juga CO, motivator, atau bahkan pelatih strategi perang modern. Karena dia ngerti satu hal penting, kemenangan sejati bukan soal senjata, tapi soal keyakinan dan akhlak. Dan di dunia modern, medan perang kita bukan di padang pasir, tapi di diri kita sendiri. Melawan malas, melawan ego, dan melawan lupa akan sejarah. Khalid bin Walid meninggalkan dunia bukan sebagai raja, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai legenda yang dikenang karena keteguhan dan keikhlasannya. Jadi, pejuang ilmu. Kalau hari ini kamu berjuang, mungkin bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, akhlak, dan semangat, ingatlah, setiap langkah kecil dalam kebaikan adalah bagian dari perjuangan besar Islam. Dan besok, kita bakal lanjut ke kisah yang gak kalah luar biasa. Salahuddin al-Ayyubi, satria yang menginspirasi dunia barat. Kisah tentang sang penakluk Yerusalem, yang bahkan musuhnya pun menghormatinya. Jadi, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bergabunglah dengan komunitas kita. Pejuang ilmu yang siap belajar sejarah Islam dengan cara yang seru dan bermakna.